Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku dan adik sekalian dengan materi statistik part 3 bagian 3 ukuran penyebaran. Materi pelajaran SMP kelas 8 semester genap bersama Pak Cipto. Yuk kita simak. Ya, ukuran penyebaran. Ya, ini lanjutan dari sebelumnya, video kedua, yaitu ukuran pemusatan. Sekarang ukuran penyebaran. Manfaat ukuran penyebaran adalah untuk menjelaskan distribusi suatu kumpulan data. Menjelaskan penyebaran suatu kumpulan data. Jenisnya ada dua, jangkauan dan kuartil. Jangkauan dan kuartil jenisnya. Jangkauan atau range itu adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Mudah, kita cari data terbesar, cari data terkecil, kemudian selisihnya berapa. Itulah jangkauan. Kemudian kuartil disingkat Q, ini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Menjadi 4 bagian. Kuartil, quarter. Ya. Baik, kita lihat ya satu-satu. Yang pertama jangkauan atau range. Kita ambil contoh, ini lanjutan dari video kedua. Kita ambil contohnya yang sama ya. Diketahui penjualan kurma toko Al-Qadri. Datanya ini penjualan dalam kardus, dalam karton, kotak ya. Ada laku 13 karton, 25 karton, 19 karton, 32 karton, 21, 16, dan 24. Nah, ini tergantung tipe kurmanya. Pertanyaannya jangkauan atau range-nya. Jawab, data diurutkan dulu ya, dari kecil ke besar. Diurutkan biar kita mudah melihat mana nilai terbesar dan mana nilai terkecil. Ya, nilai terbesar, data terbesar 32. Oh ya, kelihatan 32. Kemudian data terkecil 13. Mudah ya. Nah, kalau diurutkan mudah, kita bisa mudah melihatnya. Nah, berarti jangkauan atau range-nya adalah 32 dikurang 13. Hasilnya 19. Selalu nilai positif ya. Selalu nilai positif. Selisih itu adalah nilai positif ya. Jangan ada nilai negatif. Baik. Kita lanjut sekarang kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, misalnya kita punya data kalau dijejer panjangnya seperti ini nih. Ya, ini datanya setelah dibariskan dijejer panjangnya seperti itu. Kita akan lihat bagian menjadi 4 bagian. Pertama dipotong 2 dulu, dipotong di situ. Nah, dia yang warna merah dipotong di situ. Jadilah 2 bagian kiri dan kanan, yang coklat dan biru. Yang coklat dan biru ini panjangnya sama, banyaknya sama. Nah, tempat memotong tadi, tempat membelah tadi, itu disebut Q2, kuartil kedua. Kalau di pelajaran kita yang kemarin, bagian 2, video bagian 2, itu disebut dengan median, nilai tengah. Ya, sama, ini adalah nilai tengah. Q2 ya, kuartil kedua. Kemudian bagaimana supaya jadi 4? Nah, ini dibagi lagi nih, yang kiri dibagi lagi, yang kanan juga dibagi lagi, yang sama. Sehingga kiri dapat dibagi menjadi 2. Separuh hijau, separuh yang kuning nih. Nah, hijau dan kuning ini banyaknya sama. Banyak datanya sama, panjang datanya sama. Tempat memilah, tempat membelah, tempat yang memisahkan tadi itu disebut dengan Q1 atau kuartil pertama atau kuartil bawah. Q1 kuartil pertama atau kuartil bawah. Nah, yang kanan masih 2 bagian panjang ya, kita belah nih sehingga jadi biru bagian ketiga. Dan satu lagi yang pink bagian keempat. Sekarang ada 4 bagian nih, hijau, kuning, biru, dan pink. Ini semuanya banyaknya sama, panjangnya sama. Nah, yang ketiga terakhir tadi, pembaginya itu disebut dengan Q3, kuartil ketiga atau kuartil atas ya. Posisi itu, jadi ada posisi Q1, posisi Q2, dan posisi Q3. Nah, Q2 namanya median boleh, disebut kuartil kedua boleh, atau juga disebut kuartil tengah.
kuartil bawah, tengah, atas, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, Q1, Q2, Q3. Khusus Q2 dia juga adalah median. Baik, kita lihat contohnya sekarang. Contoh pertama, dari penjualan kurma toko Al-Qadri. Ya, angkanya sudah jelas seperti yang tadi. Jawabnya langkah pertama, data harus diurutkan. Ini harus ya. Kalau ini mencari kuartil, datanya harus diurutkan. Seperti juga mencari median, datanya harus diurutkan. Nah, ini ada 7 data. 13, 16, 19, 21, 24, 25, dan 32. Nah, kita dapatkan Q2-nya di situ tuh. Nah, sehingga di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan juga ada 3. Di sebelah kiri 21 ada 3, di sebelah kanan 21 ada 3. Sudah sama banyak kan? Nah, maka 21 itu disebut dengan Q2, kuartil tengah atau median. Kenapa? Dia memisahkan data menjadi 2, 3 di kiri dan 3 di kanan, sama banyak. Kemudian yang kiri kita belah lagi jadi 2. Karena tadi masih ada 3, 13, 16, dan 19 ada 3 data ya. Kita belah 2, nah, tinggal 13 dan 19. Nah, pembelahnya adalah 16 itu. Ya, pemisahnya adalah 16. Maka 16 disebut dengan Q1 atau kuartil bawah. Ya, 16 ada Q1 atau kuartil bawah. Nah, yang data yang kanan, di sebelah kanan 21 masih ada 3 tuh. Belum sama ya. Nah, ini harus dipisah lagi menjadi 2. Pemisahnya adalah 25. Nah, 25 disebut Q3, kuartil atas ya. Mana yang 4 bagian? Ini 1, 13. 2, 19. 3, 24. 4, 32. 1, 2, 3, 4. Masing-masing 1 angka. Ya kan? Dibagi 4 bagian sama banyak. Sama besar, sama panjang. 13, 19, 24, dan 32. Masing-masing 1 angka. Tuh, kuncinya masing-masing sama. Yaitu 1 angka dalam soal ini. Nanti soal lain mungkin tidak 1 angka, tapi ini adalah 1 angka masing-masing ya. Dengan demikian, Q1 16, Q2 21, dan Q3 25. Nah, di sini masih ada satu istilah lagi, yaitu jangkauan interkuartil. Apa sih jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil adalah selisih dari Q3 dan Q1. Q3-nya 25, Q1-nya 16. Jadi selisihnya adalah 9. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 9. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang contoh kedua. Ini yang dulu juga pernah dibahas di video kedua. Tentang hasil ulangan 20 siswa. Ditanyakan kuartilnya ya. Data 20 siswa ini nilainya. Ini masih belum urut. Masih apa adanya. Nah, jawabnya ya. Langkah pertama adalah kita urutkan data. Mencari median juga mencari kuartil, datanya harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, inilah hasil datanya. Mencari kuartil, yang paling mudah kita cari nilai tengah dulu ya. Median atau kuartil kedua. Ini ada 20 data. Dibagi 2. Q2 berarti membagi 2, kiri dan kanan. Kalau 20 berarti 10 di kiri dan 10 di kanan. Nah, disinilah posisinya. Bukan angka 80 ya, tapi tengah-tengah antara 80 dan 80. Posisinya di tengah-tengah itu. Itulah Q2 atau mediannya. Kemudian Q1-nya, tadi di sebelah kiri yang panah merah, itu ada 10 ya, karena tadi 20 data. Sebelah kiri ada 10. Nah, 10 dibagi 2 lagi. Berarti dapat 5 dan 5. Disitulah posisi Q1. Nah, yang Q3 di sebelah kanan Q2 yang tanda panah merah ada 10 data. Mulai 80, 80, 83, 85 dan seterusnya sampai 100. Itu ada 10 data dibelah 2 sehingga menjadi 5 dan 5. Masing-masing 5. Nah, posisi itulah posisi Q1, Q2 dan Q3. Nah, tuh lihat ada 5 ya, 23, 50, 60, 63 dan 65. 5 data.
Sekarang ini juga yang kedua juga 5 data kedua. Ini 5 data ketiga dan 5 data keempat. Masing-masing 5. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. 4, 4, 4. 4 ya, sama banyak. Maaf, 5, 5, 5, 5. Membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Jadi Q2-nya karena tadi pas nggak ada angkanya ya di situ ya. Nah, maka berarti ada di kiri kanannya. Di kiri kanannya tanda panah itu. Berarti 80 tambah 80 bagi 2. Kebetulan angkanya sama ya. Kebetulan angkanya sama. Kalau nggak sama, pokoknya di kiri kanan tanda itu. Toh dia sudah diurutkan tadi ya. Oke, sekarang yang Q1. Q1 juga pas nggak ada angkanya. Ya, nggak ada angkanya. Nah, kalau nggak ada angkanya berarti di kiri kanan tanda panah itu. Di kiri kanan adalah 65 dan 65. Ditambahkan bagi 2. Ya. Angka di kiri kanan ditambah dibagi 2. Yang ketiga juga begitu. Itu juga pas nggak ada angkanya. Berarti ambil kiri dan kanan. Kirinya 88, kanannya juga 88. Jadi 88 tambah 88 bagi 2. Hasilnya 88. Berapapun angkanya di kiri dan kanan tanda panah itu. Kalau pas di situ ada angka ya dia. Tapi kalau nggak ada berarti di kiri dan kanannya. Baik, jadi Q1 65, Q2 80 dan Q3 88. Jangkauan interkuartilnya selisih dari Q3 dan Q1. 88 kurangi 65 adalah 23 ya. Sudah 2 contoh. Semoga kalian bisa paham. Baik, sekarang untuk soal latihan. Sederhana saja. Ini diketahui data kecepatan mobil balap dalam kilometer per jam ya, kecepatannya. Ada 13 mobil nih ya. 13 mobil, datanya belum urut. Berarti nanti tugasmu harus mengurutkan ya. Ingat mencari kuartil dan median, datanya harus urut dari kecil ke besar. Ditanyakan, kalian hitung jangkauannya atau range-nya. Kalian hitung juga di mana Q1, Q2, dan Q3. Hitung juga median. Pak, kok ada median? Ya, sebetulnya median dan Q2 sama. Itu buat ngetes ingatan saja ya. Dan yang keempat adalah jangkauan interkuartil ya. Silakan dicoba. Selamat berlatih ya. Alhamdulillah materi ini sudah selesai. Semoga kalian paham dan dimudahkan urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.